Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 31 Januari 2021, bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengutus Yesus Putramu yang hadir di tengah-tengah kami. Semoga kami semakin mengimani sabdanya yang penuh kuasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya, Yesus bersama dengan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan penuh kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, banyak orang Yahudi datang mendengarkan pengajarannya. Bahkan orang-orang dari sekitar kampung Kapernaum, desa-desa dan kampung-kampung yang ada di situ. Mereka begitu bersemangat ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ternyata reaksi mereka sangat luar biasa. Mereka begitu terpukau, mereka begitu kagum akan kata-kata Yesus, akan sabda-sabda yang diucapkannya, sehingga mereka mengatakan, "Guru ini berbicara dengan penuh kuasa." Markus bab 1 ayat 27. Yesus mengajar atau berbicara tidak seperti ahli-ahli Taurat, para rabi atau guru-guru agama mereka yang mengajarkan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dari Tuhan. Tetapi Yesus berbicara, mengajar tentang dirinya sendiri, tentang kehadirannya atau perutusannya di tengah-tengah dunia yang datang menyatakan kasih Allah, menyatakan kuasa Allah karena kasihnya, sehingga ia mau menyelamatkan dan menebus kita orang-orang berdosa. Saudara-saudari, kata-kata atau sabda Yesus penuh kuasa karena ia berbicara dari Allah sendiri yang memberikannya. Ia adalah perwujudan kasih Allah yang datang di tengah-tengah kita, sehingga kata-katanya, sabdanya yang didengarkan oleh begitu banyak orang sungguh menyapa pribadi setiap orang. Bahkan mereka sangat tersentuh, hati mereka sungguh itu disentuh oleh kata-kata atau sabda Yesus, menggetarkan jiwa mereka, sehingga banyak di antara mereka yang sungguh disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Mereka dibebaskan daripada kuasa-kuasa roh jahat. Mereka mengalami semangat yang baru, pemulihan dan hidup yang baru berkat sabda atau juga kata-kata Yesus. Saudara-saudari, kata-kata atau sabda Tuhan yang diucapkan dengan penuh iman dalam Tuhan
mendatangkan wibawa dan kuasa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Itulah juga yang dilakukan oleh Yesus ketika ia menyatakan kuasanya lewat firman-Nya, lewat kata-katanya. Bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 21 sampai 22 bagaimana Yesus mengutuk pohon ara yang seketika itu menjadi kering karena pohon ini tidak lagi menghasilkan buah. Ataukah juga dalam Injil Matius bab 8 ayat 26, di sana kuasa Yesus dinyatakan saat para murid berlayar di Danau Galilea, gelombang yang dahsyat, yang besar, dan angin taupan menghantam perahu mereka, sehingga mereka ketakutan dan berteriak-teriak, "Guru, tolonglah kami binasa." Katakan Yesus segera bangun dan menghardik angin taupan, gelombang dahsyat itu, dan danau itu segera teduh dan menjadi tenang. Kuasa Yesus begitu nyata dan begitu besar. Ataukah dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 8 bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Kuasa Yesus nyata dalam mukjizat itu. Bahkan juga dalam Injil Lukas bab 7 ayat 14 di sana dikatakan Yesus membangkitkan anak muda yang mati, anak seorang janda dari Nain. Yesus mengatakan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan segera anak itu bangkit. Luar biasa sabda dan kata-kata Yesus. Kalau kita percaya, kalau kita mengimani sabda dan kata-kata Yesus, maka sabda Yesus ini menjadi hidup di tengah-tengah kita, bahkan mendatangkan berkat dan sukacita serta keselamatan bagi kita. Sehingga Bunda Maria pada peristiwa pesta perkawinan di Kana, ketika terjadi masalah, mereka kekurangan anggur, Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa saja yang diperintahkan atau yang dikatakan oleh Yesus, dan mereka melakukan, sehingga memang terjadilah mukjizat, air diubahkan menjadi anggur oleh Yesus. Itulah mukjizat yang pertama dan mukjizat yang luar biasa. Semoga kita semakin terbuka dan semakin percaya akan sabda dan kata-kata Yesus yang mendatangkan rahmat, berkat, dan keselamatan bagi kita, mendatangkan mukjizat dalam hidup ini karena kuasa perkataan dan sabdanya. Amin. Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami semakin terbuka dan semakin percaya kepada sabda dan kata-kata yang diucapkan oleh Putra-Mu Yesus. Ajarilah kami untuk berbicara, berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.